ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala fi kitabih Syarh Sunnah. Wal imanu bi anna Allah ta'ala qad 'alima ma kana min awwal ad-dahr wa ma lam yakun wa ma huwa kainun ahsahu wa 'addahu 'adda. Wa man qala innahu la ya'lamu illa ma kana wa ma huwa kainun faqad kafara billahi al-'azim. Thumma qala asy-syarih الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى يجب إثبات العلم لله جل وعلا وإحاطته بكل شيء فهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وعلمه لا بداية له ولا نهاية له علمه كسائر الصفات ثابت له في الأزل فكما أن الله لا بداية له فكذلك لا بداية لأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى وكما أن الله لا نهاية له فكذلك لا نهاية لأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا فهو بأسمائه وصفاته الأول بلا بداية وهو بأسمائه وصفاته الآخر بلا نهاية كما قال صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. Ya, ini berkaitan. Sekarang kita bacakan penjelasan Syekh Imam Al-Barbahari rahimahullah di poin yang ke-46 di sini, yaitu meyakini bahwasanya Allah yang Maha Tinggi mengetahui apa saja ya yang telah terjadi dari awal dan sekiranya terjadi apa yang akan terjadi dan apa saja yang akan terjadi di masa mendatang, itu semua diketahui oleh Allah dan semuanya telah dicatat, yaitu dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan barang siapa yang berkata bahwa Allah tidak mengetahui kecuali yang telah terjadi dan yang sekarang sedang terjadi, yakni dia mengatakan bahwa Allah tidak tahu. Ini barang siapa yang mengatakan bahwa Allah tidak tahu apa yang akan terjadi, maka dia telah kafir dengan Allah yang Maha Agung, yakni murtad, karena dia mengingkari ilmu Allah yang akan datang. Maka di sini wajib kita menetapkan sifat ilmu bagi Allah, milik Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah menguasai segala sesuatu ilmunya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah mengetahui segala sesuatu dan mampu terhadap segala sesuatu untuk menciptakannya dari tidak ada menjadi ada dan mengaturnya. Ilmu Allah Azza wa Jalla itu tidak diawali dari tidak ada, yakni tidak ada awalnya, maksudnya sebelum adanya makhluk ini, bahkan jauh sebelum itu itu Allah sudah berilmu. Begitu pula ilmu Allah tidak ada akhirnya, yakni Allah Azza wa Jalla mengetahui semua yang akan terjadi kekal, karena ilmu Allah itu sebagaimana semua sifatnya itu sah berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, itu dari sisi azali, yaitu maksudnya azal itu yang tidak diawali dari tidak ada, maksudnya juga dari dulu, dari dahulu. Dengan adanya Allah Azza wa Jalla, itu Allah sudah memiliki sifat
secara sempurna, termasuk ilmunya. Sebagaimana tidak ada permulaan baginya dalam semua sifatnya, bahkan dalam nama dan sifatnya dan perbuatannya, begitu pula tidak ada akhir. Maksudnya tidak ada la nihaya, yakni tidak ada bagi Allah Azza wa Jalla sesuatu yang berakhir baginya. Kemudian ya, begitu pula ilmu Allah Azza wa Jalla. Hal itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antal awwal falaysa qablaka syai'." Engkau Maha yang pertama, tidak ada yang mendahuluimu segala sesuatu. Kemudian engkau yang terakhir, wa antal akhir, engkau yang terakhir. Maksudnya tidak ada yang lebih kekal darimu segala sesuatu. Yani tidak ada segala sesuatu yang lebih kekal darimu. Kau Maha kekal, baik zat maupun sifat dan nama, termasuk ilmunya. Ini Allah mengetahui semuanya sampai tidak berujung, ya. Kemudian wa anta dzahir, engkau Maha tinggi ya Rabb, engkau Maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi darimu. Dan wa antal batin, batin yakni Maha dekat dengan seluruh makhlukmu. Falaisa dunaka syai', tidak ada yang lebih dekat dengan seluruh makhluk, ya, melainkan engkau ya Allah. Jadi kalau dalam akidah wasithiyah itu dibahas, engkau Maha tinggi ya Rabb dalam kedekatanmu dengan makhluk, sesuai dengan kebesaranmu dan keagunganmu. Itu ya kawan. Jadi ini persoalan ini kita harus meyakini berdasarkan dalil ya kawan. Tidak bisa kita kiaskan dengan makhluk. Perhatikan, Allah zahir tapi juga Allah batin, Maha tinggi tapi sekaligus Maha dekat. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah juga dekat, qarib, ujibu. Jadi dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, katakanlah bahwa aku dekat mengabulkan doa-doa. Jadi Allah sendiri yang menyatakan bahwa dia dekat, tapi juga Allah menyatakan dirinya apa? Maha tinggi. Ya kita imani semuanya, ya, berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah itu. Begitu pula kalimat awal dan akhir. Ya, ini tidak ada yang bisa mendahului Allah. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla dahulu sudah ada, tidak diawali dari tidak ada, itu baik zat maupun nama dan sifatnya itu sudah ada, termasuk ilmunya. Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Bahkan ilmu Allah itu dicatat di Lauhul Mahfuz, ya, apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, itu semua tercatat di Lauhul Mahfuz. Begitu pula semua sifatnya itu seperti itu. Jelas ya jemaah? Lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Qauluhu qala habibahu ta'ala wal imanu bi anna Allah ta'ala qad 'alima ma kana min awwalid dahr wa ma lam yakun wa ma huwa kainun ahsahu wa 'addahu 'adda. Allahu 'alima ma kana wa madha fi zaman as-sabiq ويعلم ما يكون في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون فالله محيط علمه بكل شيء ولهذا قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون علم الله أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه أي لو ردوا إلى الدنيا فإنهم سيعودون للكفر مع أن عودهم إلى الدنيا لن يكون أبدا. Di sini diterangkan lagi oleh Syekh Shalal Fauzan bahwa Allah mengetahui apa yang telah terjadi di zaman yang dahulu, iya. Dan juga Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang. Bahkan Allah Ta'ala mengetahui, iya, sekiranya terjadi di masa mendatang. Setelah itu apa yang terjadi, itu Allah tahu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 28, ya, walau tara idh wuqifu 'alan nar
faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Sekiranya kau wahai Nabi melihat orang-orang kafir berdiri menghadap neraka, disuruh berdiri Allah menghadap neraka, faqal, maka orang-orang kafir itu ketika berdiri itu di depannya neraka, mereka berkata, ya laitana, alangkah baiknya kita nuraddu, dikembalikan ke dunia dan kita tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kita dan kita ingin menjadi orang-orang saleh. Maka Allah jawab, bahkan telah nampak apa yang selama ini mereka sembunyikan. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali melakukan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah, yaitu syirik, kekafiran. Ya, itu mereka akan kembali syirik jika mereka diizinkan balik ke dunia. Ya, dan itu tidak mungkin mereka bisa balik. Tidak mungkin mereka bisa balik ke dunia. Tapi sekiranya mereka diizinkan, Allah Maha tahu bahwa mereka akan kembali kepada kekafiran. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qauluhu wa man qala innahu la ya'lamu illa ma kana wa ma huwa kahin faqad kafara billahi al-'azim. Ay man qasara 'ilma Allahi 'ala al-hawadith allati taqa'u faqat wa la ya'lamu ma huwa kahin qabla wuqu'ihi faqad kafara billah. لأنه جحد علم الله جل وعلا وجحد إحاطة علم الله جل وعلا وأثبت لله علما ناقصا فهو يكفر بهذا فعلم الله لا يحد أما علم المخلوق فإنه محدود مهما بلغ قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول ربي زدني علما فالذي يحد علم الله ويقول يعلم كذا ولا يعلم كذا هذا كافر بالله لأنه تنقصه وجحد عموم علمه بكل شيء. Baik. Setelah itu di sini diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yakni barang siapa yang mengatakan bahwa Allah tidak tahu apa yang akan terjadi, ya kan, maka dia telah kafir. Ini kata Imam Al-Barbahari. Maka barang siapa yang membatasi ilmu Allah terhadap peristiwa yang terjadi sekarang ini saja atau yang kemarin, terus mengatakan bahwa Allah tidak tahu apa yang akan terjadi sebelum terjadi di masa mendatang, maka dia telah kafir kepada Allah, ini murtad. Sebab dia telah menentang, menolak ilmu Allah Azza wa Jalla dan menolak penguasaan Allah, penguasaan ilmu Allah atas segala sesuatu, dan berarti dia menetapkan bagi Allah ilmu yang kurang, maka dia kafir dengan ini. Ilmu Allah itu tidak terbatas. Ilmu Allah tidak terbatas. Adapun ilmunya makhluk terbatas. Iya, ilmunya manusia terbatas. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atasnya orang yang punya ilmu semuanya itu ada Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah Azza wa Jalla menyuruh kepada Rasulnya Muhammad SAW untuk berdoa, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah ilmuku. Surah Taha ayat 114. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW berdoa setiap ba'da subuh, Allahumma rzuqni ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Dalam sebuah riwayat, rizqan halalan wa amalan salihan. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal dan amalan yang saleh yang diterima. Ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika dia minum air Zam-Zam, ini sebelum minum dia berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a.
wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang luas dan obat terhadap segala penyakit. Maka antum kalau mau minum air Zam-Zam, jangan lupa berdoa dulu ya kawan. Sebab ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu syifa'u suqmin wa ta'amu tu'min. Air Zam-Zam itu tergantung apa yang diinginkan, apa yang diminta oleh orang minum itu. Karena dia bisa menjadi obat dari segala penyakit, kecuali mati, itu nggak ada obatnya ya kawan. Dan tua nggak ada obatnya. Karena ada orang umur 90 berubah menjadi 19 tahun, nggak bisa ya, nggak ada obatnya ya. Itu ya kawan. Dan air Zam-Zam itu sebagai makanan bagi orang yang lapar, mengenyangkan orang yang lapar. Begitu ya jamaah. Maka disunnahkan ketika minum air Zam-Zam berdoa dulu, terus baca bismillah. Dan ada lagi sunnahnya minum air Zam-Zam. Sebaiknya minum air Zam-Zam itu sebelum makan dan minum. Jelas? Ini kata dokter di Saudi Arabia. Karena air Zam-Zam ini kan bagus. Itu kalau diminum perut dalam keadaan kosong, maka dia betul-betul berfungsi untuk apa? Mengobati penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Biidznillah. Itu. Jadi minum air Zam-Zam sebelum apa? Makan. Ini perut kosong. Minum. Terus di antara sunnah juga at-tadallu'. At-tadallu' itu artinya yang kenyang minumnya. Jangan cuma sampai ya minum air Zam-Zam ya, gelas cilik lo, gelasnya banyak lo, nah cukup itu ya. Iya, kalau bisa sak cairan itu diminum. Kelak. Di Mekah maksudnya, di Mekah ya, atau di Masjid Nabawi. Kalau di Indonesia ya, aku nak larang tapi ya 5 liter itu petang 100.000. Ya tidak apa-apa sekali-kali beli ya, mempraktekkan sunnah Nabi itu, minum air Zam-Zam sampai kenyang. Keluk. 3 kali lah ya, 1 ceret itu. Begitu ya, 1/2 liter gitu loh, atau 1 liter. Itu sunnah. Minum ketika perut kosong, insya Allah sembuh. Cobalah bagi yang sakit-sakit apa di usus-ususnya itu, atau di livernya, atau di pankreasnya, atau apa, minum itu air Zam-Zam yang sebelum ya di perut dalam keadaan kosong. Baik. Kemudian dikatakan di sini, jadi ilmunya Allah itu nggak terbatas. Barang siapa yang mengatakan ilmu Allah terbatas, Allah tahu ini tapi nggak tahu itu, maka dia kafir. Kafir kepada Allah, murtad. Karena dia merendahkan Allah dan menentang luasnya ilmu Allah atas segala sesuatu. Dan ketahuilah ya kawan bahwa semua yang Allah ketahui itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Iya, baik atau buruk yang ada pada makhluknya itu tercatat semua, dan Allah menghendaki untuk terjadi yang ada di Lauhil Mahfuz itu, baik atau buruk, terjadi. Masyiatullah nafidah, yakni apa yang Allah inginkan, Allah kehendaki pasti terjadi. Tapi yang diinginkan Allah, yang dikehendaki Allah, tidak mesti Allah mencintai. Seperti Allah menciptakan iblis, Allah Ta'ala menciptakan Fir'aun, menciptakan apa lagi ya, Netanyahu. Itu Allah tidak mencintai dia, tapi Allah menghendaki terjadi peperangan, pembunuhan. Itu takdir yang buruk, tapi Allah tidak mencintai. Jangan mengira bahwa Allah mencintai itu kedzaliman. Lah, ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kedzaliman pada diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan haram hukumnya zalim itu di antara kalian. Fala tadzalamu, jangan kalian saling menzalimi. Ya.
Maka kita sekarang mengkaji bab yang ke-47. Assalamualaikum. Faslun jadid. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wala nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin wa sadaqin qalla aw kathur wa man lam yakun laha wali fa sultanu waliyyun man la waliya lah. Qala asy-syarih wafaqahu Allah, hadhihi mas'alatun fiqhiyyah wa hiya bayanu syuruti sihhatin nikah 'inda al-jumhur wa minha an yakuna biwali wa anna al-mar'ata la ta'qidu li nafsiha. ومن شروطه الإشهاد على العقد فلا يعقد عقدا سريا ليس عليه شهود. فمن مذهب المسلمين إعلان النكاح ومسألة الولي محل خلاف. الجمهور على أنه لا بد من ولي، وعند الحنفية أنه لا بأس أن تزوج المرأة نفسها بدون ولي، لكنه مذهب مرجوح يخالف الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقوله في الحديث الآخر لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، وأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، حتى ولو قال بصحته من قال من الفقهاء عن اجتهاد فإن العبرة بالدليل. ولهذا نص المؤلف على هذه المسألة مع أنها فقهية ليبين أن هذا هو المذهب الصحيح، وهو المذهب الذي عليه جمهور أهل العلم الذي تدل عليه السنة النبوية، ولأجل أن تنضبط أنكحة المسلمين ولا تدخلها السرية والاحتيالات، بل تكون واضحة علانية، فإن الأنكحة من أهم الأمور لأنها ينبني عليها أسر وينبني عليها ضراري وينبني عليها نسب وينبني عليها أشد من ذلك استباحة الفروج، فلا بد من الضوابط الشرعية لعقد النكاح الواردة في الأحاديث وفي الآيات. Sekarang bab yang ke-47 di sini berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Wali itu maksudnya adalah si ayah kandung daripada perempuan itu, anak perempuannya, atau kakeknya, atau paman daripada bapak, saudara kandungnya bapak kandungnya, begitu ya kawan. Kemudian wasyahidai adil, dan harus ada dua orang saksi yang adil, dan harus ada mahar. Ya, nah di sini berarti ini pembahasan apa ya kawan? Fikih. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok dibahas di sini? Kan ini kan masalah, bukan ini bahas masalah akidah dan manhaj. Gini ya kawan, karena ada mazhab Syiah, mereka itu membolehkan nikah mut'ah, menghalalkan nikah mut'ah tanpa wali, tanpa saksi, cuma ada mahar saja, di kamar berdua. Begitu orang Syiah itu. Apalagi nikahnya itu dibatasi. Ini aku menikahi kamu, katanya, kata orang Iran ini, orang Syiah, dengan mahar sekian, ya, tanpa wali, tanpa saksi. Waktunya seminggu. Setelah seminggu cerai. Nah itu nikah mut'ah. Karena ini menjadi syiarnya orang Syiah, maka persoalan nikah ini dibahas untuk membedakan antara ahlu sunnah dengan Syiah dan kelompok-kelompok sesat yang lain. Iya. Kemudian qalla au katsur, yani sedikit atau banyak. Ini maharnya sedikit atau banyak. Sedikit misalnya ya misalnya ya 50.000 misalnya ya, sedikit kan? Banyak misalnya berapa? Ya, terserah. 1 ember misalnya, ya, 1 M maksudnya, ya, 1 miliar. Wa man lam yakun laha wali, maka barang siapa yang tidak punya wali, maka penguasa itu sebagai walinya bagi yang tidak punya wali. Kalau di Indonesia ini penguasa di sini diwakili oleh KUA, kantor urusan agama, Mudin, ya, itu yang mewakili pemerintah.
Kemudian kata Syekh Shalal Fauzan di sini, ini adalah masalah fiqhiyah. Ini masalah fikih. Tapi penting karena ada pembeda antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Sebagaimana apa? Pembahasan apa? Siapa yang tahu? Khuf, mengusap sepatu khuf. Karena orang Syiah kalau wudu itu mengusap kakinya aja bagian atas, tidak membasuh kakinya. Begitu ya, kawan. Maka di sini diterangkan tentang syarat-syarat sahnya pernikahan menurut mayoritas ulama ahlu sunnah, atau yang disebut dengan arkanu an-nikah, rukun nikah. Ada 4. Disebutkan di sini wali. Wali di sini maksudnya itu tadi dari ayah kandung daripada perempuan itu, atau kakeknya, kakek dari bapaknya, yani bapaknya, atau paman dari ayahnya, yani maksudnya saudara kandung ayahnya, atau ini ya kawan, itu saudara kandungnya, saudara kandung perempuan itu, atau kalau dia janda, anak laki-lakinya. Jadi anak laki-laki itu bisa menikahkan ibunya dengan laki-laki lain. Paham ya kawan? Nah itu ya, syaratnya dia sudah balik, bukan si bayek. Mana bisa dia ngomong bayek ya, itu ya. Kemudian dikatakan di sini wa anal mar'a la ta'qid li nafsiha. Ini tidak boleh wanita mengakad dirinya sendiri tanpa wali. Nggak boleh. Bolehkah walinya itu ustadz? Nggak boleh. Ustadz atau kiai nggak boleh. Dia bukan wali, bukan waliul amr juga nih. Ya kan, bukan sultan dia, bukan penguasa. Karena ada sebagian ahlul bid'ah, mereka mengkafirkan orang tua kandungnya. Jadi orang tua kandung itu dikafirkan sama dia, karena orang tuanya tidak mau baiat sama amirnya. Ya, itu. Akhirnya siapa yang menikahkan wanita itu? Itu amirnya mereka itu, ustadznya mereka, dinikahkan dengan sesama anggota jamaahnya itu. Nah ini nggak sah ini. Orang tuanya lo dikafirkan karena nggak mau bayar. Kemudian diantara syaratnya adalah, atau rukun pernikahan adalah saksi yang menyaksikan acara ijab qabul itu. Ya, la nikaha illa biwali wa syahidai adl. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali al-mursyid yang saleh wa syahidai adl, dan 2 saksi yang adil. Artinya kalau misalnya ini ada masalah ya, misalnya bapak kandungnya itu nggak sholat tapi dia Islam KTP, bagaimana? Kalau menurut ulama di Saudi Arabia, orang nggak sholat itu kafir. Maka sebaiknya diwakilkan kepada ketua KUA atau mudin, langsung aja diwakilkan. Gak usah diberitahu kepada bapaknya, Pak ente kafir, gak usah, nanti ribut nih, ya kan? Dikafirkan depan orang banyak, ente kafir depan orang banyak, ya marah bapaknya, kasih do nikah, marah kon. Iya, pakai strategi, iya kan? Ya gini Pak, ini mudinnya ini lebih zen, nah gitu ya. Oh iya wis, gak apa-apa. Aku juga ngerti cara ngawin doa sudah. Serana sama mudin. Kan lebih enak gitu ya, akhi, daripada bapaknya dijelek-jelekkan di depan orang banyak. Nasihat nanti dinasehati di rumah supaya dia sholat, begitu ya. Kemudian jadi harus ada saksi ya, minimal 2 ya, karena Nabi menyatakan wa syahidai adil, dan 2 orang saksi yang adil. Ya, adil itu maksudnya ya ini ada fi
dini, yakni adil dalam agamanya. Ini dua orang laki-laki yang adil. Sebaiknya yang ahlu sunnah, jangan ahlu bid'ah. Nanti dipersulit nanti sama saksi itu. Oh, harus satu napas ini. Tidak sah kalau nggak satu napas. Ya repot nanti yang sakit asma itu. Atau yang apa lagi, gugup, ya. Itu padahal itu apal semalaman dia. Bahkan pas wae di depannya wali gugup dia. Jarene dua orang saksi al bid'ah itu gak sah, harus satu napas. Saya sering begitu itu, mendapati acara ijab kabul begitu tuh. Saya jadi penonton kan, tapi saya dideketi situ. Dua orang saksi itu khilaf. Saya bilang sah. Oh, sudah dibilang qabil tu nikah bil mahril madkur. Sah sudah. Walaupun dua kali napas. Sah itu. Akhirnya satu orang saksi bilang tuh ada yang bilang sah dah. Ya udah sah. Alhamdulillah. Kesuwen ya, kelamaan. Kemudian ada lagi rukunnya, yaitu ijab kabul dan mahar. Iya, itu ya jemaah. Ijab kabul harus ada, itu ijab kabul. Yaitu pernyataan dari wali perempuan itu, anggah tuka. Nah, secara detail, saya nikahkan kamu wahai fulan dengan ini ya, dengan mahar sekian, dibayar tunai. Misalnya gitu. Atau utang. Dalam waktu 1 pekan. Sesuai ya, 1 pekan aja ya. Berapa ini maharnya? 1 M misalnya. 1 M. Ya kan? Misalnya ada kemarin itu. 1 maharnya 1 M pelan-pelan. Ngono ya, Pak. Karena enggak ingin pamer tak apa gitu ya. M bisik-bisik, atau mungkin pas waktu bilang M itu dimatikan itu mic-nya. Baik, kemudian sebenarnya tadi ya kan. Maka mazhab salaf itu, mazhab kaum muslimin itu mengumumkan pernikahan. Ya itu tadi, dengan adanya saksi dari itu berarti memberitahu kepada saksi itu. Nah, kemudian masalah wali di sini memang ada khilaf, tapi yang khilaf itu cuma Abu Hanifah. Adapun Malik, Syafi'i dan Ahmad mengatakan harus ada wali. Adapun mazhab Abu Hanifah tidak apa-apa nikah tanpa wali, ini dia menikahkan dirinya sendiri. Tapi ini mazhab yang lemah. Kenapa? Menentang dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la nikaha illa bi waliyyin mursyid wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang saleh dan 2 orang saksi yang terpercaya. Dan juga waqulu fil hadits al, dan juga perkataan hadis yang lainnya, tidak boleh wanita menikahkan dirinya, atau wanita tidak boleh menikahkan wanita. Ini ibunya menikahkan anak perempuannya, nggak boleh, nggak sah. Begitu pula tidak boleh wanita menikahkan dirinya sendiri. Apa itu namanya, ya? Seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, apa itu? Pelacur, ya. Kemudian fa inna zaniha, ini dia, sesungguhnya pelacurlah yang menikahkan dirinya sendiri. Maka siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil 3 kali, batil. Jadi tidak sah, karena nggak pakai wali yang sah. Begitu ya kan? Makanya kalau misalnya walinya itu meragukan, apa itu? Maksudnya dia itu dulu waktu nikah sama istrinya dalam keadaan hamil, paham ya kan? Maka itu wali tidak sah. Ya, al-waladu lil firash walil ahiril hajar, kata Rasulullah SAW. Bahwasanya anak itu akan dinasabkan kepada bapak kandungnya dengan pernikahan yang sah. Kalau zina maka terhalang, jadi dia bin ibunya. Kalau dia anak perempuan maka dia tidak punya wali kecuali siapa? KUA itu yang menikahkan.
Maka seorang ibu harus jujur ketika dia melahirkan anak perempuan itu. Apakah dia ketika menikah dengan suaminya itu dalam keadaan hamil atau tidak? Sebenarnya menikah dalam keadaan hamil itu tidak sah sebenarnya, menurut pendapat yang kuat jumhur ulama. Kalau mazhab Syafi'i makruh menikahi wanita yang hamil itu. Begitu ya. Karena ada hadis dilarang menumpahkan mani ke dalam rahim wanita, maksudnya farj wanita, kemaluan wanita yang ada janin. Baik itu janin dari dia atau orang lain. Orang lain maksudnya dia hamil dengan orang lain. Maka antum kalau nikah ya tanya dulu, kamu perawan atau hamil atau janda atau apa, atau setengah janda. Apa maksudnya setengah janda itu? Dia perawan belum pernah nikah tapi dia sudah gak perawan, itu namanya setengah janda. Karena dia belum nikah tapi dia sudah gak perawan ya. Jadi harus jelas, dia harus terus terang apa adanya. Misalnya dia mengatakan saya gadis, begitu malam pertama meteng misalnya, hamil 3 bulan ya, atau tidak diketahui kecuali setelah sebulan. Karena sebulan dulu aku petang bulan nih per hamil ya. Bagaimana suaminya tahu? Dibawa ke spesialis kandungan, dicek berapa umur kandungan istrinya. Loh, baru sebulan nikah. Oh, ini sudah 4 bulan. Nah, ketahuan sudah. Berarti dia menyembunyikan janinnya. Bagaimana itu? Sebaiknya diceraikan. Karena dia ditipu. Dan itu pernikahan tidak sah. Ceraikan. Pak sudah maharnya. Ya. Karena dia sudah menggaulinya. Itu ya. Makanya malam pertama ojo gelap-gelapan. Dicek dulu wetenge gede apa. Iki apa kok gede wetengmu ya? Nah, dicek dulu. Oh, ini lemu beda lagi ya. Tapi kalau dia gendut tapi kok apa seperti orang hamil, sebaiknya cek dulu. Cek apa sih namanya itu? Tes pack ya. Nah, itu cek dulu kencingnya itu. Tiba-tiba garisnya 2, wah metengin bisa. Meteng. Udah tinggalkan aja. Kasih tahu sama keluarganya, putri antum sudah hamil. Udah tinggalin. Karena dia belum campur, minta maharnya. Iya, minta maharnya, gitu ya. Dan tidak ada masa iddah, karena pernikahannya nggak sah. Ambil maharnya, begitu ya. Kemudian hatta walau bisihhatihi man qala min al-fuqaha al-ijtihad. Iya, walaupun ada mujtahid ya dari kalangan Hanafiyah yang mengatakan bahwa nikahnya sah tanpa wali, tapi seorang muslim itu harus terikat dengan dalil yang sahih. Dan ini dalilnya sahih. Lah kenapa Abu Hanifah mengatakan itu tidak? Ya, ini tetap sah orang wanita menikah tanpa wali. Ya mungkin hadis ini la nikah illa bi wali ketika sampai kepada dia, kepada Abu Hanifah, itu rawinya lemah, rawinya sanadnya lemah, sehingga dia menolak. Tapi dengan sanad yang sahih, ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya di sini, kemudian Abu Dawud dan Tirmidzi, ya, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maka ulama lain Malik, Syafi'i, Ahmad mengatakan menerima hadis ini, sehingga tidak sah menikah tanpa wali. Begitu ya. Oleh karena itu penulis yakni Imam Al-Barbahari memilih pendapat ini.
yaitu tidak sah pernikahan tanpa wali. Untuk menjelaskan bahwasanya mazhab yang sahih itu mazhabnya jumhur ulama, mayoritas para ulama berdasarkan dalil hadis yang sahih. Dan adanya 4 syarat ini ya kawan, 4 rukun ini pernikahan, supaya nikah itu terhormat dan ada aturannya. Sebab kalau nggak ada rukun tanpa wali, waduh bahaya. Kalau tanpa wali, apa bedanya dengan pelacuran? Tidak ada beda. Itu. Apalagi tanpa saksi, kayak orang Syiah, tanpa saksi. Kemudian, dan supaya tidak kemasukan sirriyah wal ihtiyanat. Sirriyah itu yaitu tanpa saksi, sembunyi-sembunyi tanpa saksi, atau terjadi penipuan dalam pernikahan. Apa maksudnya penipuan? Ya, ini ada kong kali kong antara perempuan itu dengan wali palsu, karena dibayar sama calon pengantinnya. Paham? Itu jadi ada semacam mafia wali. Ya. Jadi ada orang datang dari luar negeri, pengen nikah sementara waktu selama liburan, tapi nggak diucapkan sementara waktunya itu. Pokoknya selesai sebelum terbang dia ceraikan istrinya. Dan itu biasanya tanpa wali yang benar, walinya palsu, aspal, asli tapi palsu. Ya, nyili tonggo ini dikondati wali. Nah, itu ya, karena dapat fulus dibayar, semenengo yang tidak bayar. Nah itu tidak sah ya, menengo sana, lalu mau menengo barang, ya harus wali yang benar-benar. Bahkan mereka bikin kakak palsu. Ya, perempuan ini anak ini. Padahal itu kakak palsu. Di mana itu terjadi? Kalau di Sukabumi dengan Bogor, puncak Bogor. Ya, itu banyak terjadi. Cianjur. Begitu. Banyak yang terjadi begitu. Walinya itu minjam. Kadang tukang ojek dipinjam. Gojek gitu. Sini kamu sini. Tak bayar. Kamu daripada gojek tak kasih duit ini 100.000. Ngapain? Jadi wali dadakan. Tak sah itu. Itu permainan itu sudah. Ya, penipuan itu. Ada lagi model penipuan ya kawan. Kan orang kalau mau nikah itu harus lihat calonnya. Langsung. Karena ada seorang ya ditipu sama perempuan, katanya di fotonya profilnya itu wanita cantik, masih muda. Begitu didatangi nang Hong Kong ya apa Taiwan itu, tuh ada kewut, ngerti kewut? Nah itu ya, kata orang Malang tuwir, ya. Dan dia pakai cadar waktu itu. Dia nggak mau buka wajahnya, ditutupi pakai cadar. Coba dibuka wajah. Itu setelah ijab qabul baru dibuka. Akhirnya dibatalin saat itu juga. Nggak dikasih maharnya. Nggak mau, dia ditipu ternyata. Jadi selama katanya ta'arufnya itu lihat video call, tapi dia nggak mau nampak wajahnya. Begitu. Cuma gambar fotonya orang, istrinya orang yang katanya cantik di situ. Nah, ini penipuan. Maka harus lihat langsung, kata Rasulullah, undur ilaiha. Lihat dia. Fa innahu ahra'i dama bainakuma. Itu lebih melanggengkan kalian berdua.
Apanya yang dilihat? Wajahnya dan telapak tangannya. Sebagian ulama mengatakan boleh lihat rambutnya apabila dia sudah setuju dengan wajahnya. Lo delok wajah gak setuju kok delok rambut kau oleh. Ya. Lek wajah setuju baru boleh lihat rambutnya. Karena kadang wanita itu menipu. Rambutmu bagaimana? Oh panjang dia bilang. Padahal pendek. Ya. Nah, itu menipu namanya. Menipu. Laki-lakinya pengen panjang, sepunggung, separuh punggung. Lagi rambutnya cepat. Cepat, aku tahu cepat. Entek burine gini, ya. Ono di dukure tok kene ya, kon. Menipu kan itu? Itu menipu. Makanya harus jujur wanita itu. Tidak boleh pakai rambut pasangan, tidak boleh. Sudah adzan ya, sudah masuk adzan. Oh ya, kita selesaikan sebentar ini adzan dulu ya, karena ini bab nikah ini selesai. Isya ini sudah selesai. Allahu Akbar, Allah. Nikah ini harus jelas dan terang-terangan. Kemudian nikah ini adalah perkara yang penting, sebab ada nanti dibangun keluarga, ada anak-anak. Kemudian juga berkaitan dengan warisan ya, dan berkaitan dengan nasab. Maka yang lebih penting lagi nih berkaitan dengan menghalalkan kemaluan. Jadi harus jelas. Jadi ada aturan-aturan syariat di dalam akad nikah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian di sini sadaq, yakni mahar sedikit atau banyak. Iya, ini kata Syekh di sini bukan syarat tapi wajib. Iya, bukan syarat tapi apa? Wajib itu haknya perempuan, haknya istrinya. Nah, sebaiknya masalah mahar ini ya, ikhwani, itu dirundingkan dengan calon istrinya. Apa yang dia minta sehingga sesuai dengan kemampuan. Kalau dia mampunya 100.000 ya 100.000. Kalau mampunya 1 juta ya 1 juta. Kalau dia mampu 1 M tadi ya boleh. Boleh. Iya. Begitu ya, kawan. Nabi SAW pernah dibantu sama Raja Najasyi ketika menikahi Ummu Habibah. Ya. Itu dibantu sama Raja Najasyi itu emas sekitar 1 kilo lebih. Iya, kalau di kilo itu 1 kilo lebih. Di situ menunjukkan boleh. Raja yang bantu, apa-apa. Tapi kalau kebiasaan Nabi menikahi istri-istrinya itu 12 mithqal emas. Nah itu berapa itu? Saya belum tahu berapa gram itu ya. Yang jelas emas, gitu ya. Maka barang siapa yang tidak ada wali nikah, maka penguasa itu adalah menjadi wali bagi yang tidak punya wali. Ya, begitu jemaah sekalian. Di sini diterangkan wali, yakni ayahnya, kakeknya, dari bapaknya sampai ke atas. Kemudian anak laki-lakinya dan atau cucunya sampai turun ke bawah. Kemudian saudara kandungnya. Kemudian saudara kandungnya ayah, saudara kandung bapak, yaitu paman. Nah, kemudian boleh juga paman dari ammuha li ab. Iya. Ini paman-paman dari bapaknya. Begitu ya, kawan. Kemudian anak paman yaitu ponakan atau anak paman dari bapak. Begitu ya. Inilah walinya perempuan. Apabila dia misalnya sebatang kara nggak punya wali, ya maka penguasa itulah walinya. Penguasa itu walinya. Atau misalnya walinya nggak jelas kemana, ada bapaknya tapi nggak jelas kemana bapaknya. Maka si wanita ini pengen nikah, maka boleh dia lapor kepada KUA bahwa dia punya bapak tapi nggak jelas kemana, hilang dah. Dia dulu nggak tahu dibuang kemana, nggak tahu, ya. Dia nggak jelas mana bapaknya, ya sudah berarti yang menikahkan adalah ketua KUA. Begitu ya jemaah. Atau misalnya walinya ada hidup tapi tidak memungkinkan untuk datang. Lewat telepon sudah diwakili sama
ketua KUA, itu boleh. Ya, begitu sah itu sudah. Demikian bab pernikahan ini. Apa ada pertanyaan ya jemaah? Barangkali ada yang mau tanya. Atau bab sebelumnya tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walinya enggak setuju. Enggak setuju ini ada dua macam. Enggak setuju yang benar siapa? Kalau yang benar itu wali, karena si perempuan ini cinta buta. Oh, calonnya non muslim. Yang benar siapa di sini? Wali. Dia melarang kepada anak perempuannya untuk menikah sama laki-laki non muslim. Berarti yang benar siapa? Wali. Yang kedua, apabila yang benar itu anak perempuan ini. Jadi yang ngelamar dia itu soleh. Misalnya apalagi ahlu sunnah. Lah bapak ada ahlul bid'ah. Dia bilang, aku gak gelem iku sing jenggoten, gak gelem. Ya, lah terus gelemnya sing apa? Iku abe iku Gus apa itu? Nah, yang benar berarti siapa di sini? Anak perempuannya. Lah kata dirabekno mbek Gus iku arek sing gak karu-karuan iku ya kan? Nah, akhirnya berarti kalau sekali dilarang, 2 kali ya, tapi kalau sudah sampai 3 kali itu berarti menghalangi hak dia. Maka dia bisa mengajukan ke pengadilan agama bahwa walinya menghalangi dia untuk menikah dengan laki-laki pilihan dia. Maka nanti si hakim akan mengizinkan dia untuk menikah, dan yang menikahkan adalah wali hakim. Lah bapak ini udah gak gelem ya. Sapa iku jenggoten ning cingkrang itu jangan. Aish. Wah, gitu anti salafi ya kan. Ya, itu Wahabi jangan itu. Akhirnya si anak ini gagal terus gara-gara bapaknya. Akhirnya dia lapor kepada pengadilan agama dan dia pengen nikah. Maka dinikahkan setelah itu. Ya, jelas ya jemaah, karena itu nikah itu hak. Ada lagi pertanyaan? Lek bab nikah iki aku takon lho. Baik, gimana? Perempuan boleh jadi saksi. Boleh kalau jumlahnya, kalau laki-laki kan 2, kalau perempuan 4. Ada itu dalilnya di surat Al-Baqarah tentang utang. Nah, dikiaskan dengan saksi dalam utang. Ya, rajulun wa imra'atan, 1 laki-laki 2 perempuan gitu. Jadi 2 perempuan boleh menggantikan 1 laki-laki. Misalnya alhamdulillah banyak laki-laki ya kan, jadi saksi semuanya di sini ya, undang ini sudah sak masjid ABM ini Al-Muttaqin. Ada lagi? Tinggal 2 menit. Nah, betul, bisa. La yarudul qadar illa doa. Tidak bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Wallah haq. Sesuai dengan lafaz hadis itu. Sahih. Bahkan doanya Umar, ya Allah, jika dalam takdir aku tercatat sebagai orang yang celaka, maka jadikanlah aku sebagai orang yang bahagia. Gantilah aku menjadi orang yang bahagia. Rubahlah ketentuan itu menjadi aku orang yang bahagia. Itu doanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Doa itulah salah satu fadilah dan keutamaan berdoa. Maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian selesai sudah pembahasan ini, insyaallah disambung di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.